Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 10 fadilah sholat duha. Pada dasarnya, sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari, lebih tepatnya di waktu duha. Waktu ini adalah ketika matahari mulai naik dari peraduannya, kurang lebih sebanyak 7 hasta sampai menjelang waktu duhur. Meskipun begitu, ada beberapa anjuran yang menyebutkan bahwa sholat duha ini lebih baik dilakukan pada akhir waktu duha. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, sholatnya banyak orang yang bertaubat adalah ketika berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Mu'min. Meskipun baik awal waktu maupun akhir waktu, sholat duha ini tetap mempunyai banyak keutamaan. Untuk pelaksanaannya pun tidak jauh berbeda dengan sholat fardu pada umumnya. Dilakukan minimal 2 rakaat sampai maksimalnya sebanyak 8 rakaat. Lantas, apa saja sebetulnya keutamaan yang dihadirkan dengan melaksanakan sholat duha ini? Ada 10 fadilah. Yang pertama, diampuni dosanya. Pada dasarnya, manusia adalah tempatnya untuk berbuat dosa dan berbagai kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Bahkan banyak juga umat Islam yang tetap melaksanakan maksiat, meskipun dirinya tahu bahwa yang dilakukannya bisa berdosa. Meskipun begitu, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa hambanya, jika mereka mau bertobat dan tidak mengulangi semua kesalahannya, maka dosa mereka akan diampuni. Apalagi banyak sekali cara yang bisa mengantarkan umat manusia untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan sholat duha. Seperti yang disebutkan dalam hadis, siapa saja yang membiasakan ataupun menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sudah jelas sekali bahwasanya keutamaan sholat duha bisa menjadi perantara Allah mengampuni dosa hambanya. Meskipun dosa itu sangat banyak, sebanyak buih di lautan, Allah masih tetap bermurah hati untuk mengampuninya. Kedua, dibuatkan rumah di surga. Semua umat Islam pastinya ingin masuk surga. Bahkan banyak orang berlomba-lomba melakukan kebaikan dan amalan soleh agar bisa mendapatkan jaminan surga dan bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Salah satu keutamaan dari mengerjakan sholat duha bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Bahkan dengan sholat sunnah ini kita bisa dibuatkan rumah di sana. Hal ini sesuai dengan hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Sahihul Jami'. Tak hanya dibuatkan rumah di surga saja, bahkan kita pun sudah pasti akan dibukakan pintu surga, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabarani. Ketiga, dicukupkan rezekinya. Di dunia, rezeki sangatlah beragam. Rezeki inilah yang bisa membantu setiap manusia untuk bisa hidup dengan nyaman. Meskipun begitu, rezeki ini pun tidak terbatas pada harta dan kekayaan saja, melainkan kesehatan hingga keluarga yang soleh pun merupakan salah satu bentuk dari rezeki. Kebanyakan masyarakat sering kali meminta kecukupan rezeki. Hal itu bukanlah masalah, karena memang setiap manusia membutuhkan. Bagi Anda yang ingin mencukupkan rezekinya di dunia maupun di akhirat, cobalah untuk selalu melaksanakan sholat duha seperti pada hadis berikut. Wahai anak Adam,
janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu rizki di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya Allah akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Bahkan rezekinya akan terus mengalir di sepanjang hari ketika paginya orang tersebut melakukan sholat duha. Keempat, terhindar dari sifat lalai. Melakukan sholat duha pun bisa menjadi tanda bahwa seseorang pun termasuk bukan orang yang lalai. Seperti hadis yang berbunyi, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Hadis riwayat At-Tabarani. Kelima, mendapatkan pahala sedekah. Seperti yang kita tahu, sedekah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah dan mendapatkan pahalanya. Bahkan meskipun kita tidak punya banyak harta, namun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Salah satunya dengan melakukan sholat duha. Pasalnya, dengan melakukan sholat duha, kita sudah bisa mendapatkan pahala seperti bersedekah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada ma'ruf adalah sedekah. Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Keenam, mendapatkan pahala haji dan umroh. Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam yang sudah mampu melaksanakannya. Bahkan haji pun merupakan salah satu dari rukun Islam. Meskipun begitu, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah tersebut dan mendapatkan pahalanya. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan ibadah haji perlu banyak hal yang harus dipersiapkan, baik mental hingga materi yang tidak sedikit. Ada satu cara yang bisa mengantarkan Anda untuk mendapatkan pahala haji. Salah satunya adalah dengan melakukan sholat duha. Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwasanya dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar berjemaah, kemudian ia usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu dilanjutkan sholat duha 2 rakaat, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Dari riwayat tersebut sudah jelas sekali dikatakan bahwa orang yang duduk mengingat Allah lalu melakukan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat saja, pahalanya sudah sangat sempurna, bahkan setara dengan pahala orang-orang yang melakukan haji dan umroh. Ketujuh, melakukan sunnah Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, mengerjakan segala hal perkara adalah kebaikan dan bisa mengantarkan kita untuk mendapat pahala yang banyak. Begitupun ketika mengerjakan sholat sunnah duha, yang mana merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dengan banyak keistimewaan dan kebaikan yang didapatkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya oleh Mu'adz, berapa rakaatkah Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha? Dia menjawab 4 rakaat dan bisa juga lebih sesuai kehendak Allah. Riwayat tersebut menjelaskan bahwasanya Rasul senantiasa melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Bukankah apapun yang dilakukan oleh Rasul adalah sunnah yang bisa dikerjakan oleh umatnya? Kedelapan, sebagai bentuk taubat yang sesungguhnya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah tempat berbuat banyak kesalahan. Bahkan dosa-dosa pun tidak luput dilakukan. Maksiat tetap dijalankan walaupun diri tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah kembali tentunya dengan bertaubat.
taubat yang dengan sebenar-benarnya